Halo Sobat Kredibel, kita ketemu di podcast Puslat PBJ. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip komunikasi persuasif bersama narasumber kita. Salah satu Widya Iswara di Puslat PBJ LKPP, Bapak Anton Budiman. Pak Anton, bisa ceritakan dong apa saja prinsip komunikasi persuasif? Baik, terima kasih. Sebelum kita membahas prinsip-prinsip komunikasi persuasif, terlebih dahulu, kita mengulas prinsip-prinsip persuasi itu sendiri. Prinsip-prinsip ini membentuk kerangka kerja untuk memahami esensi dari proses persuasi dan bagaimana pesan-pesan dapat secara efektif mempengaruhi pemikiran dan tindakan audiens. Prinsip pertama, persuasi sebagai bentuk komunikasi. Prinsip ini mengindikasikan bahwa persuasi merupakan salah satu bentuk komunikasi di mana seorang individu berusaha mempengaruhi pemikiran, keyakinan, atau tindakan orang lain melalui pesan-pesan yang disampaikan. Kedua, persuasi merupakan proses. Ini menunjukkan bahwa persuasi tidak hanya merupakan tindakan satu kali, tetapi melibatkan rangkaian langkah dan tahap yang saling terkait. Proses ini dapat mencakup membangun argumen, mempresentasikan informasi, dan mempengaruhi audiens untuk mengambil tindakan tertentu. Ketiga, persuasi itu merubah. Prinsip ini menekankan bahwa tujuan utama dari persuasi adalah menciptakan perubahan dalam pandangan, sikap, atau tindakan seseorang. Pada dasarnya, persuasi bertujuan untuk membawa persuadi atau audiens dari satu posisi ke posisi lain yang diinginkan oleh pembicara persuader atau pembicara. Keempat, persuasi dapat disadari atau tidak disadari. Persuasi dapat terjadi baik secara sadar maupun tidak sadar. Ini berarti bahwa seseorang mungkin saja terpengaruh oleh pesan persuasif tanpa menyadari bahwa mereka sedang dipengaruhi atau sebaliknya. Mereka mungkin secara aktif mencari informasi untuk membuat keputusan berdasarkan persuasi yang mereka terima. Dan kelima, persuasi mengandung pesan verbal dan non-verbal. Persuasi dapat dilakukan melalui pesan verbal atau dalam bentuk kata-kata, serta pesan non-verbal atau melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara, dan lainnya. Kedua bentuk pesan ini dapat digunakan bersama-sama untuk menciptakan dampak persuasif yang lebih kuat. Selanjutnya, prinsip komunikasi persuasif. Prinsip-prinsip bisa diartikan pula sebagai elemen-elemen yang membentuk kerangka kerja untuk membantu merancang pesan yang efektif dalam mempersuasif persuadi atau audiens. Pertama, pengetahuan tentang persuadi atau audiens. Dengan mengetahui latar belakang, nilai-nilai, keyakinan, dan kebutuhan mereka, kita dapat merancang pesan yang lebih relevan dan persuasif. Kedua, pendekatan etika. Komunikasi persuasif yang baik harus didasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Hindari penggunaan manipulasi atau penipuan dalam upaya persuasif kita. Ketiga, kredibilitas. Untuk menjadi persuasif, penting untuk memiliki kredibilitas di mata persuadi atau audiens. Kredibilitas dapat dibangun melalui penggunaan data yang akurat, sumber yang dapat dipercaya, keahlian yang relevan, dan penampilan yang meyakinkan. Keempat, penggunaan bukti yang kuat. Penggunaan bukti yang relevan dan kuat dapat meningkatkan daya persuasi. Gunakan fakta, statistik, penelitian, testimoni, atau contoh konkret yang mengandung pesan kita. Kelima, logika dan penalaran. Gunakan logika dan penalaran yang kuat dalam pesan kita. Sediakan argumen yang konsisten dan koheren untuk mendukung pandangan atau tindakan yang kita usulkan. Keenam, emosi. Emosi dapat menjadi kekuatan yang kuat dalam komunikasi persuasif. Gunakan emosi dengan bijaksana untuk mempengaruhi perasaan persuadi atau audiens dan memperkuat pesan kita. Namun, hindari penggunaan emosi yang berlebihan atau manipulatif. Ketujuh, daya tarik.
Pesan yang persuasif harus memiliki daya tarik yang kuat. Gunakan elemen-elemen seperti cerita, humor, kepentingan bersama, atau manfaat yang jelas untuk menarik perhatian dan minat persuadi atau audiens. Kedelapan, call to action. Setiap komunikasi persuasif harus memiliki panggilan untuk bertindak atau call to action. Berikan instruksi yang jelas dan spesifik kepada persuadi atau audiens mengenai apa yang mereka harus lakukan sebagai respon terhadap pesan kita. Dan kesembilan, kesesuaian pesan dengan saluran komunikasi. Pilih saluran komunikasi yang tepat untuk menyampaikan pesan persuasif kita. Pertimbangkan preferensi persuadi atau audiens dan keefektifan saluran tersebut dalam mencapai tujuan persuasif kita. Prinsip-prinsip dasar ini dapat membantu kita merancang komunikasi persuasif yang efektif dan mempengaruhi persuadi atau audiens dengan cara yang kita inginkan. Namun, perlu diingat bahwa keberhasilan komunikasi persuasif juga bergantung pada faktor-faktor konteks dan situasional yang perlu diperhatikan. Oke, terima kasih Pak Anton. Sobat Kredibel, demikian bincang kita dengan Pak Anton tentang prinsip-prinsip komunikasi persuasif yang sangat penting untuk diterapkan dalam berkomunikasi, termasuk bagi LKPP dan SDM perancang kebijakan dan sistem PBJ dalam melaksanakan peran dan tugasnya. Demikian bincang kita kali ini. Sampai ketemu di kesempatan lain di podcast kebanggaan kita bersama.